Diminta BPIP bubarkan, pemerintah lebih tahu siapa yang layak bagi negara. Ditulis oleh Ruskandi Anggawirya di siward.com. Dalam tatanan negara kita, semua pasti paham tak ada kedudukan istimewa yang dimiliki sebuah komunitas, kecuali mendapatkan legitimasi undang-undang, dan tak boleh ada pula yang merasa kelompoknya paling berhak menuntut ini dan itu. Lebih-lebih, tuntutan itu dialamatkan kepada lembaga terhormat. Ironis ketika kita menyaksikan sebuah komunitas yang kelahirannya dipaksakan oleh sebuah kecelakaan politik, kini menjelma menjadi sebuah kelompok yang merepresentasikan diri menjadi duri di dalam tatanan politik. Dengan cara itu barangkali mereka merasa sejajar dengan partai politik yang diakui negara dan bahkan lembaga tinggi mereka paksa untuk memenuhi keinginan sepihak. Lihat berita terakhir ketika PA 212 menuntut pemakzulan presiden dan membubarkan PDIP. Memangnya mereka itu siapa? Lebih berkuasakah dibandingkan dengan DPR dan MPR? Jangankan dengan lembaga setingkat itu, dibanding dengan kelompok lain yang lebih produktif saja, kita tak bakalan melihatnya lebih penting, apalagi menghormatinya. Apakah mereka diakui berdasarkan undang-undang? Tidak juga. Bandingkan dengan sebuah koperasi sebagai perumpamaan yang kebenarannya dijamin oleh undang-undang tentang koperasi. Bahkan yang kita tahu kelompok liar itu cuma eksis ketika mendapatkan pesanan dari para penentang pemerintah. Jadi peranannya sangat jelas, perusak tatanan masyarakat. Sangat disesalkan kalau mereka seperti diberi ruang dan sempat-sempatnya bebas berkeliaran tanpa khawatir dengan jeratan hukum yang berlaku. Dalam banyak unjuk rasa, mereka kerap menyuarakan isu yang kalau saja aparat hukum sedikit keras, niscaya cukup fair kalau dijerat saja dengan delik makar. Efek jerah seharusnya diterapkan kepada kelompok seperti itu, dan jika dibiarkan mereka bernafas sesuka udel, justru akan menambah keruwetan karena akan diikuti oleh kelompok lain yang berperangai sama buruknya. Kita harus sudah jeli dengan cara kotor yang mereka praktekkan. Ketika dicoba dengan hal kecil dan mendapatkan pembiaran, maka mereka akan semakin ngelunjak. Kalau sudah terlanjur demikian, kewibawaan pihak keamanan juga yang akan dipertaruhkan. Persaudaraan Alumni PA 212 meminta pembubaran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Permintaan ini menjadi salah satu amanat Musyawarah Nasional 2 PA 212, termasuk pemulangan Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab dari Arab Saudi. Berdasarkan keterangan pers dari Humas PA 212 yang dikonfirmasi oleh Ketua Umum PA 212 Slamet Ma'arif pada Minggu 19 Juli 2020, permintaan pembubaran BPIP adalah amanat Munas PA 212 dalam bidang kebangsaan. Kita sejauh ini merasa ragu, keputusan yang ditelurkan itu apakah berlandaskan pada forum legalkah? Jangan-jangan forum itu tak berizin dari pihak berwenang. Jika benar dugaan ini dan sampai pada tuntutan dibubarkannya sebuah lembaga yang dibentuk berdasarkan legalitas yang kuat, hanya satu penilaian yang bisa kita sampaikan, betapa congkaknya mereka. Barangkali hanya satu cara bagi mereka untuk bisa dianggap lebih dihargai. Jadilah partai politik dan bertarung dalam ruang datar bersama partai lainnya. Kalau benar mereka mendapatkan dukungan dari pemilih, maka tak ada alasan bagi publik untuk menolak suaranya, karena hanya dengan cara demikianlah negara boleh menilai kadar pendapatnya. Kalau terus bersuara di wilayah abu-abu, yang orang banyak pun tak terlalu pusing dengan keabsahan tuntutannya, maka jangan salahkan kalau bukan saja tak digubris, bahkan dicibir dan diketawai. Adakah mereka sadar jika media terus mengikuti manuver kelompoknya semata-mata karena bisa dijual kepada penonton atau pembaca? Perlu dicatat, yang menarik bagi media belum tentu menarik juga secara kualitatif. Betapa sia-sianya mereka yang demikian gencar menyuarakan sesuatu yang tak banyak bermanfaat, kecuali hanya mengotori kancah sosial dan keamanan serta kenyamanan masyarakat. Kalau dinilai dari sisi kompatibilitas dengan ajaran agama yang mereka anut pun, rasanya sangat diragukan kesesuaiannya. Ajaran agama mana yang mengizinkan penganutnya melakukan aksi-aksi yang menyerempet keamanan negara? Dan justru cara itulah yang kerap mereka lakukan. Lalu alasan apa yang membuat mereka terus melakukan langkah kontroversial itu, jika bukan untuk memaksakan sebuah ideologi basi yang tak layak jual?
Sudah sangat jelas, kita telah memilih mekanisme baku untuk beradu argumentasi, yakni di ruang terhormat yang mendapatkan dukungan konstituen. Kalaupun disediakan oleh undang-undang, bahkan tak dilarang bagi siapapun untuk menyuarakan pendapatnya, namun bukan berarti dianggap sah menjejali publik untuk memberontak kepada lembaga resmi. Dalam hal ini, publik perlu terus-menerus disadarkan, jangan sampai terpesona oleh kenekatan sebuah kelompok yang meskipun tak mendapat dukungan yang cukup, namun mereka tetap memaksakan kehendaknya, karena tak ada pekerjaan lain bagi mereka selain memenuhi pesanan dari pemakainya. Sekian dulu berita hari ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik dan terupdate lainnya dari channel Daily News.